Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Cheat Kageno, aka Shadow Garden. Dan kali ini sendiri tuh mengenai episode keempatnya itu sendiri ya, spoiler ya tentu aja. Video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, jadi episode keempat dari musim keduanya itu sendiri, screenshotan preview dan juga screenshotan videonya udah keluar ya, gitu kan. Jadi ini benar-benar bakalan masuk ke arc-nya dari Kota Tanpa Hukum untuk ya fasenya dari uang palsu. Ataupun bisa dibilang ini adalah arc dari uang palsu yang sangat-sangat ditunggu lah oleh para fansnya itu sendiri. Dimana nantinya Shadow bakalan bekerja sama dengan si Yukime untuk mengalahkan Shadow Garden. Nah, kok Shadow mengalahkan Shadow Garden? Ya jadi nantinya Cheat bakalan berkoalisi sama si Yukime ya, untuk bisa yang namanya itu memenangkan perang dagang yang terjadi antara pihaknya dari Shadow Garden dengan perusahaan Mitsugoshi-nya melawan ya para aliansi perdagangan yang ada di kerajaan Midgard. Dimana di sini Cheat awalnya tuh hanya ingin mencari keuntungan dari peristiwa tersebut. Namun setelah Yukime menceritakan bahwa suasana dari perang dagang yang terjadi di ibu kota Midgard itu benar-benar sedang panas banget, dimana pihaknya dari Mitsugoshi itu sedang gencar-gencarnya diserang sama pihak dari aliansi perdagangan yang ada di sana. Dan itu diketuai sama si Getan ya, yang mana Getan tersebut itu adalah mantan kekasihnya dari si Yukime itu sendiri. Nah, kalau berdasarkan dari video previewnya itu sendiri, kita juga bisa lihat di sini bagaimana staff-staffnya ataupun karyawan-karyawan dari Mitsugoshi itu sendiri itu sedang dicegat ya sama ya orang bayaran dari pihak aliansi perdagangan itu sendiri. Dimana di sini ternyata Alpha juga turun tangan untuk melihat keadaan di lapangan, yang dimana Alpha juga berpikir bahwa ternyata pihak dari aliansi sudah bertindak gitu kan untuk bisa yang namanya itu mencegah masuknya barang-barang dari luar untuk dijual di tokonya Shigama gitu kan, di perusahaan Mitsugoshi itu sendiri. Jadi pihak dari aliansi perdagangan itu sendiri itu berniat untuk memotong ya supply dari barang-barang yang akan dijual di tokonya Mitsugoshi itu sendiri. Bahkan mereka juga bakalan yang namanya itu membuat uang palsu ya untuk bisa menyaingi dan memfitnah perusahaan Mitsugoshi miliknya Shigama, di mana mereka bakalan yang namanya itu menukarkan uang kertas mereka yang mereka buat tersebut itu ke perusahaan Gama ataupun ke tempat banknya Gama gitu kan, dimana nantinya mereka bakalan ambil koin-koin emas yang ada di banknya Shigama, terus mereka simpan, dan akhirnya ketika semua emas-emas yang ada di perusahaan Gama itu sudah tidak ada, maka mereka akan baru menyebarkan gosip bahwa uang yang ada beredar di masyarakat itu adalah uang palsu, sehingga perusahaan Mitsugoshi itu ya bangkrut lah gitu kan. Namun seperti hal yang tidak terduga, ternyata si Cheat juga memiliki pemikiran yang sama gitu kan untuk menyelamatkan perusahaan dari Mitsugoshi dan juga menghancurkan aliansi perdagangan. Cheat nantinya bakalan berafiliasi dengan si Yukime untuk membuat uang palsu juga, dimana uang palsu tersebut itu nantinya bakalan disuplai ke masyarakat. Terus nantinya mereka bakalan tukar dengan koin emas, dan koin emasnya juga disimpan di tempat yang Cheat percayai gitu kan, yaitu tempat dimana Claire itu dulu pernah disandra gitu kan, yang ada di episode keduanya kemarin. Nah, peredaran uang yang terlalu banyak di masyarakat ini itu sendiri disebut dengan inflasi, dimana ketika jumlah uang itu terlalu banyak beredar di masyarakat, maka nilai suatu produk itu bakalan jatuh dan tidak ada nilainya lagi. Ya, Cheat mengincar keruntuhan dari Mitsugoshi itu sendiri, dimana dia berharap bahwa perusahaannya Gama bakalan bangkrut dan dia bakalan memulai ulang lagi, membangun perusahaan baru lagi, dimana dia bakalan mempekerjakan Gama, Alpha dan yang lainnya untuk bekerja di bawah naungannya. Jadi dia bakalan buat perusahaan baru, si Cheat jadi CEO-nya, dan yang kerja itu adalah anak buahnya. Karena Cheat itu merasa kesal ya, dimana ilmu pengetahuan yang pernah dia bagikan dulu kepada para servant Hades itu sendiri dipakai untuk yang namanya itu ya keuntungan mereka masing-masing lah, tanpa diberitahu kepada si Cheat itu sendiri. Jadi Cheat merasa kesal lah gitu kan, dimana sebenarnya informasi mengenai perbankan dan juga uang kertas itu Cheat dapat dari menonton sebuah acara televisi, yang mana cerita itu sendiri diceritakan lagi sama si Gama, dan ternyata Gama malah membuat ya uang kertas dan juga sistem dari perbankan itu sendiri untuk mempermudah para konsumen-konsumennya untuk bisa berbelanja di perusahaan ataupun di tokonya itu sendiri. Karena kan sedikit repot ya kalau bawa koin emas berkantong-kantong gitu kan, apalagi jaraknya jauh gitu kan. Lebih efektif itu bawa uang kertas dan juga surat utang, jadi bisa di cashin gitu kan, dibayarin langsung karena kertas itu ringan gitu. Nah, akan ada beberapa perbedaan dari adaptasi animenya dengan apa yang ada di light novelnya dan juga di manganya itu sendiri, dimana di sini sepertinya Cheat bakalan sadar saat yang namanya itu orang-orang itu udah memakai uang kertas, dan mulai muncullah ide untuk membuat uang palsu bersama dengan Yukime untuk memenangkan perang dagang yang ada di ibu kota Midgard sekarang ini. Nah, tak hanya tentang Yukime dan juga uang palsu, nantinya juga kita bakalan melihat bagaimana kedekatan antara si Cheat dan juga si Delta,
Yang mana ini bakalan jadi suatu misi yang udah lama banget nggak dilakuin sama si Delta sama si Shadow juga. Dimana waktu si Delta ini tuh bertemu sama Cid dan dia ngajak buat yang namanya itu berburu bandit. Ya, nantinya si Cid dan si Delta bakalan berburu bandit dan mereka bakalan yang namanya itu mencoba untuk mengambil harta rampasan dari bandit tersebut. Sampai pada akhirnya si Delta ini tuh menemukan fakta bahwa ternyata ada ya salah satu dari saudaranya lah gitu kan yang ada di sana, yang ternyata itu juga mendapatkan misi untuk ya mengincar orang-orang yang ada di Mitsugoshi, perusahaannya si Gama itu sendiri. Dimana salah satu dari mereka itu adalah orang bayaran yang dibayar sama si Getan untuk melakukan kerusuhan dan juga penyebaran dari uang palsu di ibu kota Midgard. Dan akhirnya mereka tuh malah dihabisi sama si Delta dan juga si Cid itu sendiri. Dimana di sini kita bakal lihat lagi tingkah lucunya dari si Delta gitu kan, yang mana ini bakalan seru banget lah gitu. Nah, berdasarkan dari review videonya juga, dimana ternyata ya konflik dari perang dagang ini tuh udah besar banget. Bahkan Alpha aja tuh sampai turun tangan untuk memeriksa bagaimana keadaan yang ada di lapangan. Ya, di sini kita juga bakal lihat nanti bagaimana pergerakan dari si Alpha ya, dimana dia cukup bingung kenapa akhir-akhir ini tuh banyak banget orang-orang yang berbelanja ke tokonya si Gama. Ya, awalnya si Alpha ini tuh merasa kayak ya bagus dong gitu kan. Ternyata barangnya tuh laku dan banyak banget uang yang digunakan untuk membeli barang-barang yang ada di perusahaan Gama, dan mereka makin banyak lah uangnya, makin kaya gitu kan. Tapi ternyata si Alpha ini tuh punya firasat lain nih, punya firasat bahwa akan ada yang namanya itu suatu inflasi. Dimana tak lama kemudian Gama pun datang ya dan memberikan laporan mengenai keuangan dari perusahaan Mitsugoshi itu sendiri, dimana ternyata simpanan dari koin-koin emas yang ada di perusahaan Gama tuh semakin menipis, sedangkan uang kertas itu makin banyak. Dan ini tuh bisa mengakibatkan defisit dari perusahaan Gama itu sendiri. Karena ya mereka harus ngapain gitu kan kalau mereka tuh tidak punya underlay emas di perusahaan mereka itu sendiri. Dan karena itulah nantinya si Alpha bakalan mencari tahu apa yang sedang terjadi, siapa sih orang yang berada di dalam peristiwa tersebut, dan dia yakin bahwa peristiwa ini itu adalah peristiwa yang sebenarnya tuh didasari oleh rencana seseorang itu sendiri. So intinya pada episode keempatnya nanti kita bakalan lihat bagaimana debutnya dari si John Smith ya. Ya, nantinya si Shadow itu bakalan nyamar ya jadi John Smith untuk bisa bekerja sama sama si Yukime, karena kalau dia pakai identitasnya Shadow tentu aja bakalan jadi rusak lah rencananya, karena ya mereka ya Mitsugoshi ataupun pihak dari Shadow Garden bakalan tahu lah kalau ternyata Shadow juga ikut campur. Jadi makanya si Cid ini tuh nyamar biar dia tuh nggak diketahui. Ya intinya tuh si Cid itu pengen gaya-gayaan lah gitu kan, dimana saat dia tuh telah menghancurkan semua aliansi perdagangan dan juga menghancurkan perusahaan Gama, dia bakalan datang kembali di hadapan para Seven Sades sambil ya membantu mereka lah dengan cara meminjamkan uang yang sudah dia kumpulkan dengan cara manipulasi ataupun menguasai pasar dagang sebelumnya, dimana dia juga memiliki rencana untuk mengambil semua emas-emas yang ada di Mitsugoshi untuk disimpan dulu. Nantinya dia bakalan kasih lagi ke Gama dan juga si Alpha, tapi dengan ya prosedur yang baru lah gitu kan, dimana sistemnya itu adalah pinjaman gitu kan, dimana nantinya Gama dan Alpha bakalan minjem emas itu kepada Cid dan Cid jadi CEO-nya, dan dia bisa yang namanya itu punya uang untuk simpanan pensiunnya nanti. Ya gokil sih emang si Cid ini tuh ya, walaupun sebenarnya ini agak sedikit capek ya muter-muter aja gitu kan, padahal tinggal Cid itu nolong ya perusahaannya Gama Mitsugoshi untuk bisa ya berada di puncak. Tapi ya namanya juga cheat gitu kan, kalau ada jalan yang cukup ribet kenapa harus jalan yang bagus-bagus ataupun yang mulus-mulus? Ya kalau bisa ribet kenapa harus gampang gitu. Nah, episode keempat dari serialnya Shadow Garden itu sendiri bakalan kembali tayang ya pada hari Rabu depan, tepatnya itu pada tanggal 25 Oktober 2023. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation lah gitu kan, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun pasti bakalan premium sih harusnya episode 4 ini. So itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan jika ada yang ingin kalian tambahkan kalian bisa bantu aku dengan menuliskannya itu di kolom komentar. Dan ya itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Nggak sabar nih lihat nanti bagaimana Alpha versus Shadow di episode-episode selanjutnya.